Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan hari demi hari. Meskipun situasi dan kondisi negara Indonesia yang kita perhatikan belakangan ini begitu sulit, begitu rumit, tetapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Di dalam kekalutan dan kekhawatiran hidup ini, ada tangan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Maka dari itu mari kita bersandar penuh kepadanya. Dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari. Ya Tuhan, di tengah segala hal situasi yang tidak baik, kondisi negara kami, wabah corona yang terjadi, kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang boleh terus menuntun kehidupan kami. Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kami di tengah segala situasi yang sulit ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kami mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus agar boleh menuntun kami, agar kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 hingga 18. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita tidak akan membahas seluruh ayat ini dan mengupasnya semuanya. Tetapi saudara, saya akan mencoba untuk fokus di dalam satu kalimat, frasa di ayat yang ke-12, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara sekalian, seorang anak pasti meniru gaya daripada orang tuanya. Anak meniru gaya papanya, atau mungkin kalau anaknya yang wanita, dia juga meniru gaya daripada mamanya. Saudara sekalian, kita adalah anak Allah. Maka seharusnya kehidupan kita, karakter kita juga mengikuti teladan daripada Bapa kita, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam perikop sebelumnya kita akan melihat bahwa Paulus menuliskan sebuah kata kunci yang menjembatani kedua perikop antara yang kita baca dan perikop sebelumnya. Kata kunci itu adalah kata taat. Di ayat yang ke-8 kalau saudara membacanya, di sana dituliskan bahwa Kristus juga taat dan sampai memberikan nyawanya. Kristus mati di kayu salib. Dan kemudian saudara sekalian, kata kunci taat ini dipakai di dalam perikop yang kita baca tadi. Maka dari itu saudara, di ayat yang ke-12 di sana Paulus juga mengatakan bahwa jemaat hidup di dalam ketaatan. Saudara, karena Kristus yang adalah Tuhan kita taat, maka seharusnya kita sebagai anak-anaknya juga belajar taat kepada kebenaran dan firman-Nya. Kita meniru teladan dan karakter Tuhan kita. Saudara, di dalam bagian ini kita tentu akan bertanya, apa yang dimaksud mengerjakan keselamatan? Saudara, keselamatan di dalam bagian ini adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pekerjaan daripada Allah saja yang mati di kayu salib dan memberikan anugerah
bagi kita. Saudara, Kristus telah memberikan nyawanya supaya kita beroleh kehidupan. Tetapi saudara sekalian, Kristus bukan hanya mati bagi kita, dan that's all. Bukan saudara, tetapi Kristus menginginkan agar kita juga boleh meneladani karakternya, kita hidup kudus bagi Tuhan, kita menghidupi anugerah Allah dan berbuah, menjadi dampak melaksanakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada dampaknya saudara. Lalu kemudian mengapa keselamatan harus dikerjakan? Karena Kristus memang telah memberikan nyawanya bagi kita saudara. Kita mengerjakan keselamatan itu karena kita tahu bahwa Tuhan kita telah memberikan nyawanya bagi kita. Dan mengerjakan keselamatan di dalam bagian ini bukan berarti kita berjuang, berusaha, melakukan serangkaian kegiatan untuk bisa mendapatkan anugerah kekekalan itu. Bukan saudara. Paulus tidak memaksudkan hal itu. Karena di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 Paulus mengatakan bahwa keselamatan bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi karena Tuhan saja yang memberikannya pada kita. Saudara sekalian, maka dari itu bagi setiap kita yang tahu diri, yang melek akan anugerah Tuhan, harusnya kita sadar diri siapa kita saudara. Harusnya ketika kita mengetahui anugerah Tuhan itu, kita semakin nyadar, kita semakin bisa menghargai anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Jika Allah saja sudah memberikan nyawanya, dia mati di kayu salib bagi kita, masakan kita tidak bisa hidup berbuah dan berjuang hidup kudus bagi Tuhan kita. Lalu berikutnya saudara, apa yang dimaksud dengan kata gentar dan takut di dalam bagian ini? Saudara, gentar dan takut ini bukan berarti hidup di dalam teror dan intimidasi. Bukan saudara. Gentar dan takut ini artinya kita melakukan sesuatu dengan rasa hormat yang begitu penuh. Tidak asal-asalan, tidak seenaknya melakukan dan menghidupi anugerah itu. Gentar dan takut adalah sebuah perasaan yang muncul saat kita betul-betul dekat dengan Tuhan. Perasaan yang muncul ketika kita betul-betul mengenal Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memiliki relasi saudara, maka perasaan hormat, gentar dan takut itu juga akan muncul. Saudara, perasaan hormat itu tidak dapat dibuat-buat. Seseorang yang hanya membuat-buat rasa hormatnya, maka orang tersebut hanya akan memunculkan rasa hormat karena dilihat oleh orang saudara. Dan orang tersebut adalah orang yang munafik. Karena rasa hormatnya hanya didasarkan pada penilaian orang yang melihatnya. Saudara sekalian, seseorang yang mengenal Allah, tentu dia tidak akan melaksanakan kegiatan ibadahnya secara asal-asalan. Dia tidak akan melaksanakan ibadah pribadinya dengan seenaknya saja, saudara. Dan orang yang mengenal Allah tentu tidak akan melaksanakan ibadahnya dengan berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Seperti yang kita lihat di ayat yang ke-14. Di sana Paulus memperingatkan jemaat, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudaraku, meski kita selama beberapa waktu ini mengingat keadaan di Indonesia juga sulit saudara, kita melaksanakan ibadah online. Saudara sekalian, jangan jadikan ibadah online itu sebagai tuntutan. Tetapi saudara, biarlah ibadah online itu juga boleh menjadi sebuah pengingat bagi kita, di mana kita mau berjuang dekat dengan Tuhan, bahkan di dalam situasi yang sulit seperti ini. Saudara, tentu tidak ada yang menyukai perubahan yang instan dan begitu cepat. Yang tadinya kita beribadah di rumah ibadah, bertemu dengan banyak orang secara konvensional kita beribadah, tetapi kemudian digantikan dengan ibadah online. Tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan saudara. Tetapi saudara, jangan tenggelam di dalam perasaan ketidaknyamanan itu. Dan jangan jadikan ibadah online itu juga sebagai sebuah tuntutan. Tetapi saudara, biarlah ketika di dalam masa-masa ini kita juga boleh tidak melakukannya dengan berbantah-bantahan. Entah kita disuruh orang tua atau tidak, entah kita dilihat atau tidak ketika ibadah itu saudara, tetap laksanakan ibadah kita dengan rasa hormat kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, dengan ketulusan, datang dengan perasaan hormat itu juga adalah bagian ketika kita mengerjakan keselamatan itu, menghidupi terang Tuhan, menghidupi dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di tengah situasi seperti sekarang ini, seharusnya kita bukan hanya takut dan waspada terhadap corona,
dan situasi ekonomi Indonesia. Tetapi seharusnya kita juga memberikan perhatian kepada kerohanian kita, saudara. Jangan sampai karena situasi corona yang menghantam negara Indonesia dan juga menghantam kehidupan kekristenan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Jangan hanya karena kita takut tentang hal itu, tetapi saudara, kita harus waspada dan kita melihat di dalam diri kita. Apakah kerohanian kita tetap sehat dan baik di tengah segala situasi kehidupan yang kita hadapi saat ini. Saudara, maka dari itu, mengerjakan keselamatan di dalam bagian ini dapat diaplikasikan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, saudara, kerjakan keselamatan itu dengan penuh kesungguhan. Meski tidak ada yang melihat kita ibadah online di rumah, saudara ya. Jangan hanya melakukan ibadah online itu karena sekedar tuntutan sosial belaka. Ketaatan beribadah kepada Tuhan seharusnya tidak berubah sebelum dan sesudah corona ini. Dan saudara, jika ketaatan kita berubah, maka saudara, berarti ada yang salah dengan kerohanian kita. Kedua yang kita bisa pelajari di dalam perikop ini adalah, saudara, bahwa kerjakan keselamatan itu tanpa ada bantahan dan paksaan. Jangan malas, saudara. Lakukanlah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan kita. Kerinduan kepada Allah itu tidak didasarkan kepada sekedar gedung ibadah dan lain sebagainya, saudara. Kerinduan kepada Allah itu lahir dari sebuah hati yang mencintai Tuhan di dalam hidupnya. Maka dari itu, saudara, jika hati kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, seharusnya kerinduan hati kita tetap akan terus membara meskipun situasi yang kita hadapi ini begitu sulit. Saudara sekalian, kami para hamba Tuhan dan majelis tidak dapat melihat dan mengetahui apa yang saudara lakukan. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang saudara lakukan di sana. Maka dari itu, saudara, biarlah kita juga boleh belajar untuk memberikan hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita di dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggunya. Yang ketiga, saudara, kerjakanlah keselamatan itu dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah terang Kristus di dalam dunia. Kita adalah terang Kristus di dalam keluarga kita. Kita adalah terang Kristus di tempat pekerjaan kita bagi yang masih bekerja. Kita adalah terang Kristus di tengah masyarakat yang kita hidupi, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, saudara sekalian, PSBB itu boleh. Pembatasan sosial berskala besar itu boleh dilakukan. Tetapi jangan sampai PSBB itu kita jadikan alasan untuk tanda kutip PSBB, pembatasan spiritual berskala besar. Saudara, biarlah di tengah segala situasi yang kita hadapi, kita boleh terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan itu juga berarti kita berusaha hidup berbuah, berusaha hidup dekat dengan Tuhan. Dan kita melakukan semua hal itu dengan penuh rasa hormat, takut dan gentar kepada Tuhan kita. Karena Dia telah mati bagi kita dan Dia telah menebus kita. Tuhan memberkati kita dan kiranya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.